Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Malinda, NPM 2151020259 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qiraatil Quran, yaitu tugas review jurnal. Berdasarkan analisis jurnal yang telah saya review, yaitu mengenai sistem pendeteksi ilmu tajwid pada Al-Quran menggunakan algoritma live streaming, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengertian tajwid dan ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Tajwid sendiri menurut istilah adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut diberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan lain sebagainya. Lalu, ilmu tajwid sendiri menurut istilah adalah suatu ilmu pengetahuan cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib menurut makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu, hukum mempelajari ilmu tajwid. Adapun hukum dalam mempelajari ilmu tajwid, sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu dengan alasan dari firman Allah surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Lalu selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah mencapai kesempurnaan dalam penetapan atau pengucapan lafaz Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang lisannya lebih fasih. Tujuan yang lain yaitu untuk menjaga lisan dari kesalahan saat membaca kitabullah. Al-Qatan 2007. Lalu yang selanjutnya, hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, iklab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah menukar bunyinya menjadi mim, ditekan dan ditahan sedikitnya 2 harokat. Lalu selanjutnya, izhar, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya harus jelas. Lalu selanjutnya, idgham bi gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yaitu ya, nun, mim, wawu, cara bacanya dengan memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf di depannya dengan mendengung, ditekan, dan ditahan sedikitnya 2 harokat. Lalu selanjutnya, idgham bil gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ra, cara membacanya dengan menilhamkan atau memasukkan nun mati atau tanwin pada lam dan ro tanpa dengung dan ditekan dan tidak boleh ditahan. Selanjutnya ikfa, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf yaitu ta, tha, jim, dal, zal, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf, za. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyinya, mendengung ditekan dan ditahan sedikitnya 2 harokat. Nah, berdasarkan rancangan pembangunan dan implementasi aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Telah dibuat aplikasi pendeteksian hukum bacaan tajwid, nun sukun dan tanwin menggunakan algoritma stemming, yaitu dengan memecah ayat Al-Quran menjadi bentuk hijaiyah, lalu dikodekan dengan Unicode, kemudian sistem akan mendeteksi berapa jumlah bacaan tajwid dari ayat tersebut. 2. Aplikasi ini diimplementasikan dengan metode stemming dan aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman Jaya
dengan menunjukkan hasil yang relevan dengan akurasi sistem lebih dari 50%. Lalu yang ketiga, aplikasi ini telah lolos uji akurasi dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 79,71%. Dengan segala kelebihan yang terdapat pada proyek akhir ini, tidak lepas dari kekurangan yang tentunya sangat diharapkan adanya saran-saran yang mendukung proses penyempurnaannya. Penulisnya sendiri ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam pengembangan tugas akhir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitiannya ini, sistem hanya mendeteksi hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sebaiknya dalam pengembangan selanjutnya menambahkan hukum bacaan yang lain agar lebih sempurna seperti qalqalah, mat, dan mim sukun. Lalu yang kedua, penelitian ini menggunakan metode algoritma like steaming berbasis desktop. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dikembangkan menjadi berbasis Android. Lalu yang terakhir, berdasarkan rancangan dan pengembangan sistem telah diketahui adanya kelemahan, yaitu sistem terkadang tidak dapat membedakan tanwin. Diharapkan pengembangan selanjutnya dapat membedakan tanwin. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.